Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat RN semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi radiasi gelombang elektromagnetik, yaitu materi fisika SMA kelas 12. Bagaimana pembahasan materinya? Yuk simak videonya. Gelombang elektromagnetik itu atau disingkat dengan GEM adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium perantara. Jadi gelombang ini bisa merambat dimanapun. Dari GEM sendiri tidak memerlukan medium perantara. Contohnya gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali. Kita bahas nanti ya pada slide berikutnya. Sifat-sifat dari GEM sendiri atau sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik itu yang pertama dapat merambat dalam ruang hampa. Berarti nanti dia merambat tidak memerlukan medium perantara. Yang kedua, terdiri atas gelombang listrik dan gelombang magnet yang arah getarnya saling tegak lurus. Berarti nanti ketika tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Yang ketiga, merupakan gelombang transversal, yaitu arah getarnya tegak lurus dengan arah perambatannya. Yang keempat, cepat rambatnya sama dengan cepat rambat cahaya, sehingga besarnya C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang kelima, dari sifat GEM sendiri berarti tidak bermuatan. Berarti nanti ketika tidak bermuatan berarti sifatnya tidak belok dalam medan listrik maupun medan magnet. Yang keenam, tidak bermassa. Berarti ketika tidak bermassa berarti tidak belok dalam medan gravitasi. Yang ketujuh, sifatnya yaitu sama dengan sifat umum gelombang. Di antaranya berarti mengalami pemantulan, mengalami pembiasan, mengalami pelenturan, mengalami perpaduan, serta mengalami pengutupan atau polarisasi. Gelombang elektromagnetik sendiri terdiri dari bermacam-macam gelombang yang berbeda frekuensi dan panjang gelombangnya. Tetapi nilai cepat rambatnya dimanapun sama, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, seperti cepat rambat cahaya. Rumusnya atau formulasinya C sama dengan lambda dikalikan dengan F. Kalau dibuat segitiga berarti seperti ini, C-nya di atas berarti lambda dan F-nya di bawah. Ketika mencari F berarti ini ditutup, berarti rumusnya C dibagi dengan lambda. Ketika mencari lambda berarti nanti C dibagi dengan F. Keterangannya yang pertama, C itu cepat rambat gelombang, besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sedangkan lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Sedangkan F yaitu frekuensi dengan satuan hertz. Nah, untuk spektrum gelombang elektromagnetiknya gambarnya seperti ini. Ini nanti dimulai dari panjang gelombang kecil ke yang besar. Nanti ketika di sini ini gambarnya ke kanan, artinya berarti lambdanya semakin bertambah besar, sedangkan nilai frekuensinya ketika ke kiri berarti nanti nilainya semakin kecil. Sama dengan energinya, ketika ke kanan berarti semakin kecil, ketika ke kiri berarti nanti energinya semakin besar. Spektrum gelombang elektromagnetik itu terdiri dari apa saja? Yang pertama itu ada sinar gamma, ada sinar X, sinar ultraviolet, dan yang di sini itu rentangnya ada cahaya tampak. Sedangkan cahaya tampak sendiri itu nanti seperti warna pelangi, ada Meiji Hibinio. Pada di sini berarti nanti nilainya dibalik, dimulai dari ungu dulu sampai ke merah. Berarti nanti dari ungu ini yang memiliki panjang gelombang yang paling kecil, sedangkan warna merah memiliki panjang gelombang yang paling besar. Setelah itu ada inframerah, ada gelombang mikro atau radar, ada gelombang radio dan televisi. Bagaimana cara menghafalkannya? Nah, cara menghafalkannya biar kalian selalu mengingat-ingat dan selalu di hati kalian seperti berikut ini. Ini gambarnya dimulai dari sinar gamma, yang terakhir ada gelombang radio dan televisi. Ini tadi perlu diingat. Panjang gelombang ketika ke kanan berarti nanti semakin besar, berarti nanti ketika kanan semakin besar, berarti nanti ketika ke kiri, berarti nanti panjang gelombangnya atau lambdanya semakin kecil. Yang kedua ada energi semakin kecil. Ketika arahnya ke kanan berarti energinya semakin kecil, sedangkan frekuensinya sama berarti semakin kecil. Patokannya yaitu kita cuma menghafalkan satu saja, pada lambda semakin besar. Berarti apapun yang ke kanan berarti nanti cuma lambda saja yang semakin besar. Untuk yang lainnya yaitu semakin kecil. Nah, ini saja yang diingat, cara menghafalkannya mana yang semakin besar. Berarti cara menghafalkannya kita memakai istilah yang Grutty rada teler. Nah, seperti ini. Grutty rada teler. G-nya sendiri yaitu sinar gamma, sedang R-nya itu dari sinar Rontgen atau ilustrasikan dengan sinar X, sedangkan U-nya yaitu sinar ultraviolet, sedangkan CT-nya ini cahaya tampak.
Cahaya tampak sendiri seperti warna pada pelangi, yaitu ada Mejiku Hibinio. Tapi di sini dibalik, ketika lambdanya yang paling kecil itu berarti dari warna ungu, sedangkan lambda yang paling besar itu yaitu warna merah. Sedangkan I yaitu sinar inframerah, rada berarti nanti ada sinar radar, dan tele itu televisi, R-nya yaitu radio. Kita simak untuk kegunaan atau penerapan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sinar gamma. Besarnya sinar gamma itu frekuensinya sebesar 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz. Dengan penerapan yang pertama dimanfaatkan dalam dunia kedokteran untuk terapi kanker dan membunuh sel kanker. Yang kedua, mensterilisasi peralatan rumah sakit atau makanan sehingga makanan tahan lebih lama. Berarti salah satu contohnya nanti ketika di rumah sakit berarti nanti bisa mensterilisasi peralatan kedokteran. Yang ketiga, membuat varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas yang tinggi. Yang keempat, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Yang kelima, sistem perunut aliran suatu fluida, misalnya aliran PDAM yang bisa mendeteksi kebocorannya. Yang keenam, mengurangi populasi hama tanaman atau serangga. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mengontrol ketebalan dua sisi suatu logam sehingga memiliki ketebalan yang sama. Itu dari contoh dari penerapan dari sinar gamma. Yang kedua ada sinar X, yaitu besarnya frekuensinya 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz. Yang pertama yaitu dimanfaatkan untuk foto rongsen pada rumah sakit. Ketika orang patah tulang, maka di rongsen itu nanti yang salah satu pemanfaatan dari sinar X. Yang kedua, menganalisis struktur atom dari kristal. Yang ketiga, mengidentifikasi bahan atau alat pendeteksi keamanan. Yang keempat, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Yang kelima, memeriksa barang-barang di bandara udara atau pelabuhan. Ini biasanya nanti untuk mendeteksi ketika kita di pelabuhan, itu biasanya kan ada alat seperti batang panjang itu berarti itu salah satu penerapan dari sinar X. Yang ketiga ada sinar ultraviolet. Frekuensinya sebesar 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 18 Hz. Yang pertama, penerapannya untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, ini berarti nanti pada sinar matahari atau cahaya matahari. Yang kedua, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Ketika berjemur, berarti kita untuk mendapatkan vitamin D itu salah satu penerapan dari sinar UV. Yang ketiga, yaitu sterilisasi produk industri. Yang keempat, memeriksa keaslian tanda tangan di bank-bank, keaslian uang kertas, dan lain-lain. Yang kelima, banyak digunakan dalam pembuatan Integrated Circuit atau IC. Kita masuk ke cahaya tampak, itu besar frekuensinya 10 pangkat 15 Hz. Yang pertama, yaitu cahaya tampak dimanfaatkan untuk membantu penglihatan manusia. Berarti cahaya tampak ini yaitu cahaya yang bisa ditangkap dengan mata kita atau alat indera manusia. Yang kedua, manfaatnya salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Penerapan GEM selanjutnya yaitu pada sinar inframerah. Besarnya frekuensinya berkisar di antara 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz. Yang pertama dimanfaatkan untuk terapi fisik atau menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Yang kedua, fotografi pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. Yang ketiga, sinar inframerah dimanfaatkan untuk remote control pada kehidupan sehari. Contohnya kita memakai TV, kita itu salah satu remote-nya berarti penerapan dari sinar inframerah. Yang keempat, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Yang kelima, foto satelit luar angkasa. Sedangkan pada gelombang mikro atau radar itu besar frekuensinya 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 12 Hz. Yang pertama dimanfaatkan untuk pemanas microwave atau open. Ini salah satunya dari penerapan gelombang mikro atau radar. Biasanya nanti kalau open itu digunakan untuk membuat roti. Yang kedua ada komunikasi radar atau radio detection and ranging. Yang ketiga, menganalisa struktur atomik dan molekul. Yang keempat, mengukur kedalaman laut. Yang kelima, yaitu digunakan pada rangkaian televisi. Dan keenam, gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, membantu pendaratan pesawat terbang, serta membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta untuk menentukan arah dan posisi yang tepat.
Sekarang pada gelombang televisi itu besarnya 30 kHz dan sampai 3 GHz. Ini nanti frekuensi sama dengan gelombang radio. Berarti nanti pada televisi ini berarti nanti gelombang cahaya pada televisi yang dimanfaatkan pada televisi. Radio itu besar frekuensinya 30 kHz sampai 3 GHz sama dengan frekuensi televisi. Yang pertama nanti pada gelombang radio dimanfaatkan untuk pengiriman kapal selam. Yang kedua, siaran radio amatir. Yang dimaksud dengan siaran radio amatir yaitu radio yang sering kita dengar itu. Yang ketiga, ada pemanfaatan pada telepon genggam. Dan yang keempat, pada siaran TV dan radio. Untuk televisi dan radio itu mempunyai persamaan yaitu sebagai alat komunikasi atau sebagai pembawa informasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Terima kasih kalian sudah menyimak materi penradiasi gelombang elektromagnetik. Jika bermanfaat, silakan dibagikan kepada teman-teman kalian. Saya Rizkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.